Halo semuanya, hari ini kita akan bahas soal ya. Ini pertanyaan dari salah satu teman kita, yaitu yang menanyakan bagaimana cara menentukan nomor atom suatu unsur jika diketahui golongan dan periodenya. Oke, jadi untuk soal seperti ini biasanya kan kita disuruh cari ya yang namanya atau kita disuruh cari menentukan yaitu golongan dan periode dari suatu unsur yang udah diketahui nomor atom dan nomor masanya, ya kan? Jadi kita disuruh cari di mana posisinya dalam tabel periodik kayak gitu. Dan sekarang kebalikan, malah yang dikasih itu adalah golongan dan periodenya, kita disuruh cari nomor atomnya itu berapa gitu. Oke, satu teman-teman yang harus perlu perhatikan bahwa nomor atom ini itu sama juga dengan jumlah elektronnya. Oke, jadi untuk mengetahui itu kita harus buat dalam bentuk konfigurasinya. Jadi setelah kita nanti buat konfigurasinya, baru nanti kita hitung berapa jumlah elektron, dan jumlah elektronnya itu merupakan nomor atom dari unsur tersebut. Oke, caranya teman-teman harus ingat lagi nih, gimana cara pengisian untuk konfigurasi subunit yang pakai SPDF ya. Dan teman-teman harus ingat lagi bahwa pengisiannya itu harus menggunakan yang aturan bahwa pengisian elektron berdasarkan tingkat energi paling rendah dulu, kayak gitu ya. Jadi dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S dulu, baru 3D, baru 4P, 5S, dan seterusnya, begitu ya. Yang kalau diajarin sih biasanya di dalam bentuk hujan yang kayak gitu. Oke, kalau berdasarkan kulit kan yang ada kulit K, L, M, N, O, P, Q gitu. Jadi yang dianjurkan itu ya, supaya teman-teman gak salah, itu ada baiknya teman-teman melakukannya dengan menggunakan konfigurasi subkulit, karena dengan kulit itu belum tentu. Karena gini ya, salah satu contohnya, kalau konfigurasinya kita menggunakan kulit, itu tidak bisa menentukan apakah dia golongan A atau B. Oke, jadi kita nggak bisa patokannya kita menggunakan yang kulit. Jadi supaya lebih benar jawaban teman-teman menggunakannya yaitu dengan menggunakan subkulit. Oke, jadi kita contoh nih. Soalnya ya nih, yang pertama golongannya adalah golongan 7A, berarti periodenya keempat. Oke, ingat kita menggunakan konfigurasi subkulit ya. Jadi kan teman-teman harusnya nih, kalau konfigurasi subkulit berarti nanti terluarnya itu adalah angka 4. Oke, dan ini golongan A. Oke, teman-teman ingat lagi nih, kalau golongan A kan subkulit keluarnya bisa S dan juga bisa S ditambah dengan yang ada di subkulit P. Gitu ya, itu kalau untuk golongan A. Sedangkan kalau untuk nanti ini golongan A ya, kalau untuk golongan B itu dia terakhirnya adalah S sama D. Oke, nanti jumlahnya ini dijumlahkan elektron yang ada di atas dengan atasnya, itu yang merupakan golongannya. Oke ya, sedangkan 4 ini adalah angka yang di depannya, jadi yang terakhirnya itu nanti angka 4. Oke, jadi nih kita coba ya. Ingat ya, menggunakan ini yang konfigurasi dengan menggunakan aturannya, pengisiannya berdasarkan tingkat energi. Oke, jadi ini kita isi subkulitnya itu adalah full. Jadi isinya udah diisi maksimalnya. Jadi teman-teman ingat lagi nih. Oke, review dikit ya. S itu maksimalnya berapa? Oke, good. 2. P berapa? Oke, 6. Terus kalau D, oke, good. 10. Kalau F, oke, 14. Jadi teman-teman harus ingat ya. Jadi ini kita isi maksimalnya. Oke, kita buat dulu nih dari 1S ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Pokoknya nanti belakangnya angka 4 ya. Terus 3P6, setelah 3P berapa? 4S. 4S itu isinya 2 ya, 4S2. Oke, kalau kita berhenti di sini berarti dia golongannya golongan berapa? Golongan 2, karena terakhirnya 4S ya kan. Ingat tadi golongan A itu ada 2 kemungkinan, yaitu belakangnya S atau SP ya kan. Karena ini masih 2, yang diminta adalah golongan 7, berarti ini ada setelah 4S apa? 3D. Oke, kita isi dulu nih 3D. 3D maksimalnya oke, 10. Setelah 3D baru 4P. Oke, 4P. Oke, sekarang kita hitung. Ingat ya, terluarnya itu adalah S dengan P, berarti yang dijumlahkan adalah yang ini. Oke, yang D-nya nggak ikut, nggak dihitung, karena kan ini nanti berdasarkan penyusunannya, yaitu berdasarkan tingkat energinya kayak gitu. Sedangkan yang dihitung adalah yang dalam satu kulit, yaitu 4S sama 4P-nya. Yang terluarnya, berarti ini udah berapa? Dia mintanya golongan 7 ya. Ini 2, berarti supaya dia 7 berarti ini 5 dong.
ya kan? Karena maksimal di P itu adalah 6. Baru sekarang kita hitung jumlah elektronnya berapa, gitu ya. Ini yang dihitung yang di atas ya, itu menunjukkan jumlah elektronnya. Ini 2 tambah 2 tambah 6, oke, ini 10. 2 tambah 2, 4 tambah 6, ini 10. Ini tambah 10 lagi, ini 30. Nah, 35 nomor atomnya. Oke, jadi jumlah elektronnya, jumlah atom itu sama dengan jumlah elektron. Oke, berarti tadi nilainya adalah 35. Berarti kalau kita tulis X 35 di bawah. Oke, ini apa? Ada yang tahu nggak? Oke, ini adalah brom. Oke, bromida ya, brom. Tapi kalau misalnya nih, kalau kita coba ya, dengan menggunakan kulit, oke, ada yang sesuai, ada yang enggak. Jadi saran saya buat teman-teman ya, supaya nggak salah, menggunakan yang konfigurasi subkulit aja. Oke, kalau kita cek menggunakan konfigurasi kulit, dia kan K, oke, lihat nih. Kalau untuk kulit, periode ini ya kan, itu menunjukkan berapa banyak jumlah kulit yang terisi. Berarti di sini jumlah kulit yang terisi itu ada 4. Berarti kulitnya ada 4 ya, K, L, M, N. Sedangkan golongan ini sama aja dengan elektron valensi atau elektron yang berada pada kulit terluar. Ada 7. Oke, kulit terluarnya adalah 7. Berarti tulis di sini 7. Oke, kita lihat maksimalnya ya. K itu kan maksimalnya 2. L itu maksimalnya berapa? 8. M itu maksimalnya ada 18. Berarti kita isi maksimalnya ya. Berarti ini 2, 8, ini 18. Oke, ini 10 ditambah 18, berarti di sini 28 ditambah 7, oke, 35. Ini dia tepat. Oke, karena ada yang sama, ada yang enggak. Jadi lebih baik teman-teman gunakan yang ini ya, yang subkulit, supaya jawabannya teman-teman lebih tepat lagi. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Oke, soal yang kedua, ini masih golongan A dulu ya. Jadi golongan 2A periode 5. Oke, berarti nanti belakangnya itu angka 5 ya. Dan periodenya berarti golongan 2 ini masih A. Berarti nanti belakangnya itu adalah S. Oke, nggak SP ya. Karena kan S maksimalnya 2. Jadi nggak ada P-nya ntar. Oke, kita mulai dari 1S2. Ingat ya, pengisiannya harus berdasarkan tingkat energinya. Kok 2P? Salah, sorry. 1S2, 2S2, 2P6. Oke, apalagi? Oke, good. 3S2, 3P6, 4S2. Oke, ini masih 4. Kita perlunya 5. Setelah 4S apa? Oke, good. 3D10. Setelah itu 4P6. Oke, setelah 4P berapa? 5S. Oke, jadi kalau dia golongan A berarti S-nya yang dihitung ya. Oke, karena ini golongan 2, berarti di sininya ada 2 elektron. Oke, bisa ya. Sekarang tinggal kita hitung. Ini 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. 2, 4, 6, ini 10, 30. Oke, ada 38. Oke, jadi nomor atomnya itu 38. Jadi kalau ditulis nih, bentuknya adalah X38. Oke, gitu ya. Oke, kalau misalnya kita menggunakan kulit gimana? Kita tes nih, benar nggak dia menggunakan kulit gitu ya, supaya teman-teman bisa bedain mana yang lebih tepatnya begitu. Ini kan periodenya 5, berarti jumlah kulitnya yang terisi itu ada 5. Berarti kita sediakan 5 kulit. 1, 2, 3, 4, satu lagi O-nya. Oke, ingat ya, diisi maksimal. Ini katanya di kulit terluarnya ada 2, karena dia elektron valensinya ya, di sini ada 2. Oke, kulit K maksimalnya berapa? Oke, good. 2, L. Oke, good. 8, M. Oke, good. 18, N. 32. Oke, itu maksimalnya. Kalau kita jumlahkan, bakalan 38 nggak? Ini aja ke sini 10 loh. Tambah 2, udah 28. 28 tambah 32, ini kosong, 60. Ditambah 2, totalnya 62. Oke, ini nggak sama. Oke, jadi kita nggak bisa menggunakan patokannya itu adalah konfigurasi kulit. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya kesalahannya di mana ya. Maksudnya mana yang lebih tepat digunakan. Oke, yang benarnya itu yang ini. Oke, kalau menggunakan konfigurasi kulit gitu ya, kalau untuk nomor 38, yang benarnya itu seperti ini. LMNO, berarti dia 2, 8, 18, udah 28 ya. 28 kan berarti sisa berapa lagi supaya 38? 10 ya. Ini 8, ini 2. Kayak gitu, ini yang tepatnya. Tapi kan kalau misalnya kita buat aturannya seperti ini, itu kita harus isi maksimalnya dulu. Sama kayak gini, kita kan isi maksimal subkulitnya.
Tapi kalau itu kita lakukan pada konfigurasi kulit seperti ini, dia nggak sama. Ini dapatnya 62 kalau kita menggunakan kulit, tetapi kalau menggunakan subkulit kita dapatnya 38. Dan yang lebih tepatnya adalah yang subkulit. Oke, bisa ya. Sekarang nomor 3. Oke, golongan 3, nomor 3 yaitu golongan 7B dan periode 4. Oke. Kalau dia golongan B, itu udah pasti menggunakan konfigurasinya subkulit. Jangan sekali-sekali teman-teman menggunakan konfigurasi kulit. Karena dengan menggunakan konfigurasi kulit, kita nggak bisa menentukan apakah dia A atau B. Oke, bisa ya. Jadi ini nanti konfigurasinya menggunakan subkulit, jadi kita nggak perlu coba dengan menggunakan kulit. Oke, di sini periodenya periode 4, berarti nanti terluarnya itu adalah angka 4, berarti 4S, kayak gitu ya. Dan ini dia golongannya B. Oke, ingat golongan B, dia terakhirnya apa? Oke, yaitu S ditambah dengan D. Oke, ini adalah subkulit yang terluar yang akan kita jumlahkan nilainya kalau untuk golongan B. Oke, sekarang kita mulai buat konfigurasinya. Ingat berdasarkan subkulit ya, maksudnya subkulit dengan aturan, yaitu dengan tata aturannya yang menggunakan berdasarkan tingkat energi pengisian elektronnya dan diisi maksimal. Oke, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Oke, terus setelah 4S apa? Oke, 3D. Oke, dia perlunya berapa? 7 elektron. Oke, maksudnya di luarnya itu ada 7 dan dia golongan 7B. Berarti yang terluarnya itu kan adalah 3D setelah 4S. Baru di sini berapa? Supaya dia ingat ya, tadi dia belakangnya harus SD. Ini udah SD. Berarti kalau ini udah 2, berarti D-nya berapa supaya 7? Oke, good, 5. Karena D itu maksimalnya 10, ya kan? Jadi kalau kita hitung nih, ini adalah jumlah nomor atomnya untuk jumlah elektronnya. Ini 24 tambah 6, ini 10. 2 tambah 6, 10. Oke, sorry. Sayanya ada yang apa? Ini berat hitung ya. Ini 2 4, 6, ini 10, 26, 10. Oke, berarti dia 25 ya. 25 nomor atomnya, berarti elektronnya juga 25. Berarti kalau kita tulis nih X 25. Oke, bisa ya, saya ngerti ya. Jadi ini yang akan kita jumlahkan, berarti ini adalah golongannya, golongan 7B, dan periodenya lihat angka paling besar yaitu golongan periode 4. Oke, bisa ya. Sekarang kita lanjut soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Oke, kalau soal nomor 4 ini masih golongan 2B. Oke, golongan B ya. Golongan 2B periode kelima. Oke, ingat tadi kalau B itu berarti terakhirnya adalah subkulitnya S sama D. Dan angkanya nanti paling di luar itu adalah angka 5. Oke ya. Jadi kita buat nih, ingat ya, berdasarkan pengisiannya tingkat energinya. 1S2, 2S2, 2P6, setelah itu 3S2, 3P6, terus 4S2. Oke, masih 4 ya, kita maunya 5. Setelah 4S berarti oke, good, 3D, D maksimalnya oke, 10. Setelah itu baru 4P, P maksimalnya berapa? 6. Oke, ini masih 4 ya, baru kita masuk ke 5. Setelah 5P berarti 5S, S-nya isinya 2. Oke, terus ini kan belakangnya baru S, sedangkan untuk golongan B itu belakangnya itu harus SD. Berarti di sini ada D-nya, ya kan? Berarti 4D. D-nya isinya berapa? Oke, teman-teman harus ingat kalau golongan 2B itu jumlah S sama D-nya berapa? Oke, Peter, 12. Berarti D-nya ini sama dengan 10. Selesai. Oke, jadi kita hitung jumlah elektronnya berapa? Ini 10. Ini 10, 20, 30, 40, 48. Oke, jadi ada 48 elektronnya, berarti kalau kita buat X sama dengan 48. Oke, ini Ag ya, perak. Oke, jadi teman-teman perhati nih, ini kalau dia golongan B ya, itu untuk golongan 2B, itu terakhirnya itu adalah 5S2, 4D10. Oke ya, bisa ngerti ya. Jadi ditotalin jumlahnya itu 12. Itu kalau untuk golongan ini bukan AG. Bukan. Oke, kalau nggak salah ini kadmium deh. Oke, ini dia ada 12 tapi dia tulisnya adalah 2B. Kalau untuk golongan 1B itu dia 4 belakangnya itu adalah S2,
D, oh ini 10, ini 1, kayak gitu. Ini untuk golongan 1, golongan 1B kayak gitu. Oke, sedangkan nanti kalau untuk golongan 8B itu ada 3, nanti yang jumlahnya itu ini. Jadi S-nya itu 2, D-nya itu 8, terus S-nya 2, D-nya 9, terus S-nya 2, D-nya 10. Oke, oh ya, sorry, salah, bukan ini. Jadi kalau misalnya untuk yang yang 8 itu dia ada 3, yaitu S-nya 2, D6, S2, D7, sama S2, D8, D6. Oh ya, D8 supaya D10. Jadi ini yang jumlahnya 8, 9 sama dengan 10. Ini semuanya adalah golongan 8B. Oke, jadi golongan 8B dia ada 3. Sedangkan kalau jumlahnya adalah 12, itu adalah golongan 2B. Sedangkan kalau tadi yang jumlahnya 11 ya, yang ini S1, D10, itu adalah golongan 1B. Oke, bisa ya, saya ngerti ya. Oke, demikian dulu penjelasan untuk cara menentukan nomor atom atau jumlah elektron dari suatu unsur yang diketahui periode dan golongannya. Oke. Dan saran saya, teman-teman harus tetap menggunakannya dengan menggunakan konfigurasi subkulit ya, supaya teman-teman jawabannya benar. Kalau menggunakan kulit itu nanti kemungkinan ada benarnya, ada yang sesuai, ada yang enggak, kayak gitu. Oke, demikian dulu pembahasan kita, dan jangan lupa saya minta tolong sama teman-teman sekali lagi untuk di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke, dimanapun mereka berada, di pulau manapun mereka, supaya kita sama-sama mengerti walaupun kita belajarnya sekarang ini masih tetap di rumah, kayak gitu ya. Jadi tetap semangat belajarnya dan jangan pantang semangat ya. Oke, demikian dulu. Terima kasih.